Oke, kali ini agak beda nih. Gue mencoba untuk memakai facecam, tapi guanya nggak lihat kamera. So, tanpa basa-basi kita mulai aja langsung ya. Hari ini kita akan membahas salah satu Raja Maroko yang bernama Moulay Ismail bin Sharif. Moulay Ismail bin Sharif mempunyai julukan di negaranya yaitu Raja Pertempuran. Ia berkuasa sejak tahun 1672 sampai 1727, menggantikan saudara tirinya yang bernama Moulay Ar-Rashid. Raja Moulay Ismail ini dinobatkan sebagai pria paling produktif sepanjang sejarah umat manusia. Ia mempunyai 1042 anak dari 4 istri sah dan 500 selir yang tinggal bersamanya. Raja Moulay Ismail tercatat sebagai pria yang haus darah pada pelayannya, budak, selir, dan bahkan ia juga menghabisi nyawa putra kesayangannya sendiri. Moulay Ismail bin Sharif lahir pada tahun 1645 dan merupakan putra dari Sharif Moulay bin Ali. Sementara itu, ibunya adalah seorang budak kulit hitam. Sebagai penguasa pertama dinasti Alauid dari tahun 1631, ayahnya Moulay Sharif berhasil mempertahankan wilayah mereka dari otoritas. Moulay Sharif turun tahta pada tahun 1636, kemudian digantikan oleh putra sulungnya, Sidi Muhammad bin Sharif. Di bawah pemerintahan yang terakhir, wilayah Alauid meluas ke Tafna dan berhasil merebut kota Ottoman di Oja. Pemerintahan Sidi Muhammad tidak berlangsung lama akibat perang antar saudara, di mana Sidi ini terbunuh di medan perang oleh tentara adiknya sendiri. Sayangnya, pada tahun 1672, kakaknya Moulay Al-Rashid mengalami kecelakaan menunggang kuda setelah perayaan jamuan kemenangan. Kemudian terbunuh ketika kudanya berlari kencang di bawah kebun istana yang menggantung sangat rendah. Moulay Ismail ini naik tahta pada umur 26 tahun, di mana Moulay Ismail pria yang tampan, penunggang kuda hebat, bertubuh sedang, dan yang terpenting, ia mempunyai karismatik. Awal pemerintahan Moulay Ismail sangatlah sulit, di mana ia harus menghadapi banyak pemberontak, termasuk dari keponakannya sendiri. Selama pemerintahannya, Moulay Ismail ini memindahkan ibu kota Maroko dari Vasco Madness, di mana dia ini membuat banyak program pembangunan istana seperti tembok militer, pelatihan militer, dan pendidikan. Komplek istananya pun mempunyai sebutan yaitu Kasbah, di mana istana ini lebih megah dari Istana Versailles oleh Raja Louis XIV dari Prancis. Istana itu memiliki tembok setebal 25 kaki dan pondasi dari Almajin, menghubungkan 50 istana berbeda, serta istana ini mempunyai pemandian untuk selir dan anak-anaknya. Istananya dibangun oleh para budak Eropa, serta dibantu oleh gerombolan penjahat lokal. Raja Moulay Ismail ini membangun penjara budak Kristen yang menjadi penjara bawah tanah yang besar di bawah kota Madness. Penjara ini diperkirakan terdapat 60.000 tahanan, di mana 40.000 diantaranya diyakini pelaut Kristen yang ditangkap oleh bajak laut Barbari. Dengan pengaruhnya yang kuat, Raja Moulay Ismail harus berurusan dengan banyak musuh. Istananya di Madness dilindungi oleh tembok sepanjang 40 km dan dapat ditembus setelah melewati 20 pos komando militer. Tidak hanya itu saja, Raja Moulay Ismail ini memerintahkan agar tembok istananya dihiasi dengan 10.000 kepala tentara musuh. Diyakini, sifatnya yang kejam diyakini sebagai teknik pemerintahan yang penting, terutama bagi seorang raja pada abad ke-17. Diketahui, ia banyak mengalahkan banyak suku-suku kecil, di mana sang pemimpin suku akan mempersembahkan putrinya yang paling cantik dan terpelajar sebagai hadiah. Dan karena hal inilah, selir raja menjadi terus bertambah. Raja Moulay Ismail mempunyai prajurit unggulannya, di mana ia merekrut budak yang diperoleh dari sub-Sahara Afrika dan menjadikan mereka prajurit kulit hitam yang tangguh serta setia kepadanya. Kelompok prajurit ini sudah tidak memiliki ikatan kesukuan, sehingga mereka sangat setia kepada raja. Pasukan kulit hitam ini masih ada sampai hari ini meskipun namanya dirubah menjadi pengawal kerajaan Maroko setelah negaranya tersebut merdeka pada tahun 1956. Selama masa pemerintahannya, tercatat ia telah mengumpulkan pasukan lebih dari 150.000 orang. Sebagian dari prajurit ini memiliki keluarga, tetapi pada dasarnya, hidup mereka adalah milik Raja Moulay Ismail. Anak laki-laki dibesarkan untuk bertugas di pasukannya, sementara anak perempuan akan menikah, memiliki anak, serta melanjutkan siklus. Raja Moulay Ismail mulai menjalin hubungan yang dekat dengan kerajaan Spanyol, Britania Raya, dan terutama kerajaan Prancis yang saat itu dipimpin oleh Raja Matahari Louis XIV. Pada tahun 1682, Raja Moulay Ismail mengirimkan Muhammad Denim untuk menandatangani perjanjian persahabatan serta merundingkan pembebasan tawanan Maroko. Bahkan, ia juga mengirimkan duta besarnya untuk melamar Mary Anne de Bourbon.
putri tertua Raja Louis XIV yang sah dengan selerinya Louis de la Vallière. Masalahnya, Mary and the Bourbon menolak lamaran Raja Mulai Ismail. Untungnya, penolakan ini tidak menyebabkan insiden diplomatis. Selain dikenal karena kekejamannya, Raja Mulai Ismail tercatat dalam Guinness World Record karena kemampuannya untuk berproduksi. Raja Mulai Ismail ini menjadi ayah dari 1042 anak yang merupakan jumlah keturunan tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, Raja Mulai Ismail harus melakukan hubungan istri antara 0,83 sampai 1,43 yang dibulatkan menjadi satu hubungan sekali per hari selama 30 tahun tanpa libur. Raja Mulai Ismail sangat melindungi 4 istrinya sekaligus 500 selirnya. Setiap kepala suku yang mempersembahkan putrinya, para wanita ini diperlakukan seperti mainan favorit dan setiap selirnya diberikan seorang budak pria yang sudah serta seorang pelayan wanita. Di sisi lain, danau di Madness berfungsi sebagai sumber air darurat di masa perang dan menjadi kolam mandi untuk para selirnya. Pria yang berani melirik salah satu istri atau selirnya akan mendapat hukuman yang keras atau dihukum wafat. Dikatakan jika rakyatnya seorang pria bertemu dengan wanita raja, harus berbaring menghadap ke tanah untuk menghindari tuduhan memandang mereka. Jika salah satu wanitanya dicurigai melakukan perzinahan, mereka akan dihukum berat atau dihukum wafat, di mana raja turun tangan secara langsung dalam persidangan. Raja Ismail diketahui telah mencabut wanita yang tidak setia, memotong buah serta mencabut giginya. Kedudukan 4 istri dan 500 selirnya adalah sama, dan tidak ada yang menjabat sebagai permaisuri di Maroko. Raja Mulai Ismail ini memiliki istri favorit yang bernama Lala Aisyah Murbaka. Ia adalah seorang budak kulit hitam dari kakaknya Raja Mulai Rashid. Lala Aisyah ini memperoleh nama Zaidana setelah melahirkan putra pertamanya, yakni Pangeran Zaidan. Lala Aisyah ini memiliki pengaruh besar terhadap raja, dan ia membuat skema untuk menyingkirkan putra kesayangan raja, yakni Pangeran Muhammad Al-Alim, dan berusaha agar putranya Mulai Zaidan naik tahta sebagai Raja Maroko. Lala Aisyah menyebarkan fitnah jika Muhammad Al-Alim memberontak serta mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Maroko. Sebagai hukuman, Raja Mulai Ismail memerintah agar lengan kiri dan tangan kanan putranya diamputasi. Hukuman ini bertujuan untuk memberitahu ke rakyatnya bahwa ketidaktaatan dalam bentuk apapun akan berarti hukuman berat atau kematian, tidak terkecuali untuk putra kesayangannya. Pangeran Al-Ali pun meninggal karena kehabisan darah. Salah satu budak yang terkenal adalah seorang wanita Irlandia bernama Missy Shaw. Setelah diperbudak, Missy Shaw ini masuk Islam karena raja ingin berhubungan dengannya. Tapi ia dibebaskan dan dinikahkan dengan seorang mualaf dari Spanyol ketika raja bosan kepadanya. Di akhir pemerintahannya, hubungan Maroko dan Kesultanan Utsmaniyah menjadi kembali tegang. Raja Mulai Ismail ini akhirnya meninggal dunia di usia 80 tahun karena sakit, di mana setelah kematiannya terjadi pertempuran antara banyak putranya yang masih hidup. Penerusnya pun melanjutkan program pembangunan istana, tetapi pada tahun 1755, kompleks istana besar di Madness rusak parah akibat gempa bumi. Cucunya Sidi Muhammad III akhirnya memindahkan ibu kota ke Marrakesh. Jadi kurang lebih begitu kisah dari cerita Raja Mulai Ismail yang bisa, dia ini mempunyai 1042 anak. Gimana caranya? Thanks for watching.